warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esli Aurelia Mansoben dengan akhiran NIM 103 dari Prodi PPSI. Pada kali ini saya selaku pewawancara akan mewawancarai teman saya yang bernama Rebecca. Boleh perkenalkan diri dulu? Baik, perkenalkan nama saya Rebecca Angela Manurung, biasa dipanggil Rebecca, dari Prodi Pendidikan Bahasa Jerman, Universitas Negeri Yogyakarta dengan akhiran NIM 0073. Oke, kita sudah mendengarkan perkenalan dari Kak Rebecca. Sekarang mari kita mulai wawancaranya dengan pertanyaan yang pertama, yaitu lomba apa yang diikuti dan diselenggarakan oleh siapa? Oke, jadi lomba itu bernama Deutsches Fest. Itu untuk memperingati hari bulan bahasa, dan itu diselenggarakan oleh UNY sendiri. Tapi itu dikelola oleh prodi kami, Pendidikan Bahasa Jerman, hima kami, Bundesdeutschstudenten BDS. Oke. Terus pertanyaan yang kedua, kapan lomba tersebut berlangsung? Oke, jadi lomba itu berlangsung di bulan Oktober. Nama lomba yang saya ikuti itu namanya spesifiknya itu Buchstabieren Wettbewerb. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, apa alasan tertarik mengikuti lomba bahasa Jerman tersebut? Oke, sebenarnya kalau ditanya alasan tertariknya tuh tertarik biasa aja. Cuman waktu itu di kelas kami itu wajib mengikuti sidangnya, itu diwajibkan itu setiap kelas itu minimal harus 2 peserta untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi karena teman mengajak, saya juga tertarik karena bareng teman jadi ikut. Oke. Terus bagaimana perasaan saat pertama kali mendaftarkan diri ke lomba? Pertama kali mendaftar ke lomba, awalnya takut karena katanya ini lomba nasional. Saya juga masih belum benar-benar yakin itu lomba nasional, tapi ternyata emang benar lomba nasional. Dan itu pas mendaftarkan diri itu benar-benar harus mempersiapkan diri deh gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sebelumnya sudah pernah mengikuti lomba yang serupa? Lomba serupa mungkin bukan di saat kuliah, tapi di SMA pernah mengikuti lomba serupa, bahasa juga, tapi bahasa Indonesia, seperti bercerita gitu. Namanya itu membaca nyaring. Iya, itu diselenggarakan oleh Badan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat. Waktu itu diselenggarakan di Pontianak. Iya. Wah, jauh juga ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses persiapan sebelum lomba mulai? Proses persiapan sendiri karena bareng teman, jadi sebenarnya susah untuk mengatur waktunya dimana kita bisa barengan latihan, karena sesinya itu memang harus kita latihan bareng gitu baru bisa untuk mempersiapkan diri. Jadi waktu itu persiapannya kira-kira 2 hari, tapi itu intensnya itu memang di 1 hari sebelum dan di hari hanya. Oke. Terus saya ingin tahu nih, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kalian melakukan latihan tersebut? Waktu yang dibutuhkan untuk latihan mungkin di 1 hari itu, kalau memang benar-benar kami waktu itu sih ya 30 menitan, 40 menitan di 1 kali pertemuan, 1 kali latihan gitu. 1 kali pertemuan 30 menitan? Iya, latihan. Bagus. Terus apa saja yang dipelajari selama persiapan itu? Jadi simpelnya Buchstabieren Wettbewerb ini itu lomba spelling bee yang kita tahu ya, spelling bee. Jadi ya yang kami lakukan itu mencari berbagai kata sebanyak-banyaknya, kosakata yang kami pelajari dan hendaknya kami akan pelajari, kami cari tahu sebanyak-banyaknya, dan kami latihan berganti-gantian membaca kalimat tersebut, mengejanya. Oke. Kemudian, apakah ada kesulitan-kesulitan saat belajar bahasa Jerman?
Kesulitan-kesulitan dalam belajar bahasa Jerman sendiri ada ya, karena kalau di Jerman itu memang harus banyak mengingat, dan bagian mengingatnya itu yang susah. Jadi setiap benda itu punya bisa dibilang jenis kelaminnya sendiri, dan itu yang membuat kita susah membedakan ini pakai die atau der atau das itu feminine atau masculine atau neutrum gitu. Jadi benar-benar harus dipelajari dengan baik ya, dan nggak boleh salah bicara atau mungkin salah penulisan seperti itu. Iya betul. Oke, kemudian bagaimana cara Kak Rebecca mengatasi kesulitan tersebut? Mengatasi kesulitannya memang harus rajin berlatih berbicara, berlatih menulis, dan banyakin contoh gitu. Misalnya kita lagi belajar gramatiknya gitu kan, jadi ya memang harus banyakin contoh di kehidupan sehari-hari biar kita mengingatnya lebih lagi gitu. Betul. Oke, kemudian pertanyaan yang selanjutnya lagi, siapa yang paling mendukung selama proses Kak Rebecca latihan? Kalau latihan untuk kita lomba, Iya. kalau untuk lombanya sendiri, partner saya ya, teman sekelas saya sendiri itu memang benar-benar banyak mendukung, karena memang menurut saya dia lebih bisa dikatakan lebih mahir dalam berbahasa Jerman, karena dia waktu itu katanya mengikuti kursus, jadi saya mengandalkan dia untuk lomba ini, istilahnya gitu. Oh, siap. Kemudian, bagaimana suasana saat hari perlombaan itu? Ya, hari perlombaan itu suasananya tegang banget. Mungkin karena kami kan maba-maba yang ikut ya, mahasiswa baru semua, dan itu tegangnya itu tegang banget karena waktu itu angkatan atas juga ikut dalam lomba itu, cuma lomba dalam seksi yang berbeda gitu kan. Terus ya cukup tegang karena itu pertama kali kami ikut lomba berbahasa Jerman bagi saya sih ya, tapi kalau bagi teman-teman saya tidak tahu. Tegang, juga merasa nervous, takut di hadapan banyak orang salah gitu. Oke. Terus, apakah sempat merasa gugup atau tidak percaya diri? Kalau tidak percaya diri sih enggak juga sih ya, karena saya ikut ini juga karena nggak ada yang mau gitu. Jadi menurut saya ya walaupun kalah kalian nggak bisa nyalahin gitu, karena istilahnya saya juga udah istilahnya bersyukur lah bisa ikut gitu kan. Jadi kalaupun kalah ya nggak apa-apa. Jadi kalau istilahnya kurang percaya diri enggak sih, tapi kalau nervous senang mengikuti gitu, untuk kayak senang mengikuti sih ada. Terus apakah selama lomba itu Kak Rebecca mendapatkan kesan Gimana nih? Kesan mungkin ada kesan yang positif atau apa yang didapatkan selama lomba itu? Kalau kesan positif sih lebih ke penontonnya yang apresiasinya bagus banget. Terus kalau kesan negatifnya di bagian panitianya, karena waktu itu mungkin kurang persiapan atau gimana, jadi perlakuan yang mereka berikan itu tidak sama dengan peserta pertama dan peserta terakhir. Dan waktu itu tidak beruntungnya istilahnya kami dapat kesempatan pertama, jadi waktu itu belum benar-benar siap panitianya, dan apa yang mereka katakan di awal itu istilahnya tidak mereka lakukan sampai ke akhir gitu. Jadi ada perubahan aturan, ya istilahnya perubahan aturan atau miskomunikasi sih menurut saya antar panitia. Jadi sebelum kami lomba, di atasnya di ruang tunggunya itu kami dibilang begini, tapi saat kegiatan ternyata begini beda lagi. Oh ya, tapi memang miskomunikasi saja sih, bisa selesaikan dengan baik. Oke. Kemudian ada pertanyaan spesial nih, bagaimana reaksi ketika diumumkan menjadi juara 2? Sebenarnya ini over pede ya, karena kami itu menganggapnya kami bakal juara 1. Jadi waktu diumumkan juara 2 sebenarnya sedikit kecewa, karena kami waktu itu mengira poin kami itu memang di atas, dan kami mengira kami dapatnya juara 1. Ternyata
ternyata dapat juara 2. Itu pun tidak apa-apa karena awalnya memang pas mengikuti kegiatan awal kami tidak berharap banyak. Saat mengikuti pun kami mendapat perlakuan seperti itu kan, dan kami juga tidak bakal percaya gitu bakal dapat yang tinggi-tinggi, ya ikut aja sih nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata di akhir-akhir kami merasa kayaknya bisa juga nih juara-juara gitu, dan pas hitung-hitung poin kayaknya juara 1 deh, tapi ternyata nggak juara 1, juara 2. Jadi sedikit kecewa, tapi karena tidak terlalu beda perlakuan juara 1 dan juara 2, kami tetap bersyukur. Setidaknya dapat juara 2 itu hal yang sangat hebat Iya, juga ya, betul. Kak Rebecca. Oke, kemudian menurut Kak Rebecca, apa hal yang menarik dari bahasa Jerman ini? Hal yang menarik dari bahasa Jerman, bagian tadi yang saya bilang setiap benda itu punya jenis kelaminnya sendiri, dan yang menarik lagi pengucapannya itu menarik banget karena dia punya huruf-huruf tertentu yang tidak ada di alfabet yang kita tahu gitu. Kayak misalnya ada titik 2 di huruf A gitu, yang dibaca E gitu, beda-beda. Ya, itu sih. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir, Ya. apa harapan Kak Rebecca untuk kedepannya setelah meraih prestasi ini? Harapan kedepannya bakal ikut lomba-lomba seperti ini lagi. Jadi kita kalau udah ikut yang pertama itu merasa bahwa bisa kok aku ikut yang kayak gini, berarti nanti kedepannya pasti bisa ikut yang lain kok, istilahnya gitu. Jadi membuka rasa percaya diri lebih lagi untuk mengikuti lomba-lomba yang bertahap-tahap makin meningkat lagi nantinya. Oke, keren sekali. Berarti ini bisa menjadi pelajaran yang sangat hebat juga untuk anak-anak yang ada di luar sana ya Kak Rebecca. Iya, betul sekali. Oke, wawancara kita sudah selesai dan saya mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Rebecca untuk waktunya dan juga kesempatannya, sehingga saya dapat mewawancarai Kak Rebecca dengan baik dan juga lancar. Terima kasih Kak Rebecca. Mari Terima kita kasih, say bye Mari. dulu di kamera. Dadah. Bye bye.